Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf mengganggu waktunya. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan konseling individu seperti yang kita telah bicarakan. Iya, Pak. Oke, sebelumnya Nurul sudah pernah melakukan konseling individu. Belum pernah, Pak. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, jadi konseling individu ini adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Oh, iya baik, Pak. Kemudian dalam konseling individu ini juga ada asas-asasnya, yakni ada yang pertama itu asas kerahasiaan. Kalau Nurul boleh tahu, jadi permasalahan ini yang mengetahui hanya kita, gitu. Itu maksudnya dari asas kerahasiaan. Jika nanti Nurul mau cerita sama orang lain, ya terserah, tapi Bapak tidak akan menceritakan tanpa seizin dari Nurul. Kemudian Bapak juga minta Nurul untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan sukarela. Jadi Bapak tidak akan memaksa Nurul gitu. Jadi begitu saja. Ada yang ingin Nurul tanyakan? Sepertinya tidak, Pak. Oke. Dalam Zoom meeting ini kita cerita santai-santai saja. Iya, Pak. Oke. Sekarang silakan Nurul ceritakan permasalahan yang Nurul hadapi. Jadi begini, Pak. Akhir-akhir ini tuh saya sering merasakan sulit dalam berkonsentrasi, apalagi pada saat belajar di kelas. Dan saya juga bingung kenapa tiba-tiba seperti itu, Pak. Berarti ada ini suka apa? Bukan suka, sulit untuk berkonsentrasi begitu. Iya, Pak. Setiap saya melakukan sesuatu, baik itu pembelajaran ataupun hal-hal lain, pasti saya sulit dalam berkonsentrasi, Pak. Jadi seterusnya begitu terus. Iya, Pak. Hal ini yang dialami Nurul sudah lama terjadi atau baru-baru ini sejak kapan gitu? Itu sudah lama, Pak. Itu sudah lama, kurang lebih sejak saya mulai mengenal namanya kumpul-kumpul bersama teman-teman, Pak. Oh, berarti istilahnya kayak nongkrong gitu, nongki begitu ya? Ya, iya, Pak. Gitu. Biasanya nongkrongnya itu di mana? Biasanya itu, Pak, di kafe, di mall, ataupun pergi ke rumah teman. Biasanya sampai kira-kira sampai jam berapa baru pulang? Itu biasanya paling lambat jam 11 atau setengah 12, Pak. Berarti sampai larut malam ya? Makanya kamu kalau Iya, belajar Pak. susah konsentrasi begitu. Iya, Pak. Coba coba begini. Bapak ingin mau minta contoh susahnya konsentrasi seperti apa yang Nurul alami? Contohnya itu, Pak, jika dalam pembelajaran itu guru menjelaskan, pasti saya itu langsung merasa ngantuk, Pak. Nah, pada saat mengantuk itu pasti saya sangat sulit konsentrasi dan susah untuk paham materi yang diajarkan oleh guru tersebut, Pak. Nah, selanjutnya apa yang biasa Nurul lakukan kalau misalnya sementara belajar terus tiba-tiba sudah tidak konsentrasi lagi? Ya, saya hanya bisa duduk dan diam, Pak. Oh, jadi kalau diam begitu Nurul merasakan nyaman. Enggak, sebenarnya enggak sih, Pak. Sebenarnya enggak nyaman, cuman susah kalau misal toh mau untuk terus fokus tetap tidak bisa juga, Pak. Nah, rasanya bagaimana itu? Ya, sedih, Pak. Oke, jadi sekarang ada tahu tuh bagaimana akibat dari Nurul susah atau sulit konsentrasi saat belajar. Sekarang apa yang akan Nurul lakukan mengatasi masalah yang adik hadapi? Untuk saat ini, Pak, saya juga belum tahu.
apa yang harus saya lakukan, Pak. Oke, tapi mungkin saja Nurul punya sesuatu yang ingin kamu lakukan, cuman mungkin eh, belum belum yakin akan hal itu. Coba Nurul pikir-pikir dulu sejenak. Hmm, ya, Pak, sudah. Oke, sekarang Bapak berikan waktu toh sudah untuk memikirkan kira-kira apa yang bisa Nurul lakukan, ya paling tidak bisalah menjadi solusi dari permasalahan yang Nurul hadapi tadi. Hmm, jadi begini, Pak. Mulai sekarang, saya akan mencoba untuk mengurangi keluar malam dan kumpul bersama teman-teman. Dan insya Allah berusaha untuk lebih rajin lagi mengerjakan tugas ataupun PR dari guru, serta belajar untuk tidur lebih awal agar bisa bangun pagi dan bisa lebih berkonsentrasi saat pembelajaran. Oke, apa yang Nurul jelaskan tadi itu sudah benar. Semoga benar-benar bisa menjadi solusi atas permasalahan yang Nurul hadapi tadi. Oke, jadi apakah Nurul sudah yakin dengan hal tersebut? Sebenarnya masih ragu, Pak, tentang cara yang saya pikirkan tadi. Kalau menurut Bapak, apakah Bapak punya usulan lain mengenai cara yang bisa saya lakukan untuk menghentikan atau menghilangkan bagaimana supaya saya bisa dapat selalu berkonsentrasi saat pembelajaran, Pak? Oke, apakah Nurul yakin Bapak pantas ikut dalam memberikan solusi? Iya, Pak. Saya rasa Bapak pantas memberikan saya pilihan atau solusi kedua, Pak. Oke, karena Nurul yang meminta Bapak, berarti berarti Bapak akan memberikan sedikit tambahan solusi kepada Nurul tentang bagaimana Nurul bisa mengatasi masalah yang Nurul hadapi. Jadi di sini masalahnya adalah tadi kan Nurul bilang kesulitan dalam berkonsentrasi saat menghadapi pelajaran. Nah, semua yang sudah Nurul jelaskan tadi sudah baik dan sudah sangat benar-benar betul. Hanya saja jika Nurul menginginkan untuk mengembalikan prestasi Nurul seperti yang dulu, maka sebaiknya Nurul mengikuti les tambahan. Untuk apa? Yaitu untuk mengoptimalkan pelajaran yang sudah sempat tertinggal. Atau Nurul kurang paham ketika Nurul itu sulit berkonsentrasi. Nah, jadi Nurul harus berusaha untuk fokus lagi, lebih fokus saat belajar agar pelajarannya dapat dipahami. Nah, lalu bertanyalah kepada guru, bertanya kepada guru mata pelajaran jika ada yang kurang dipahami. Dan yang paling penting, Nurul mulai dari sekarang lebih selektif dalam memilih teman, ya memilih teman bergaul. Namun bukan berarti membeda-bedakan teman loh, kan? Nah, hanya saja harus tahu teman mana yang mengarah positif dan teman mana yang arahnya bakal negatif. Jadi harus lebih berhati-hati. Mungkin itu saja kalau dari Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk menerapkannya, Pak. Oke, semoga apa yang sedang Nurul hadapi saat ini bisa segera terselesaikan, ya. Iya, Pak. Oke, jadi kapan? Kapan kiranya Nurul bisa memulai rencana tersebut? Kemungkinan sebulan ini, Pak. Baik, Bapak rasa juga sudah cukup itu ya, 1 bulan. Iya, Pak. Jadi kira-kira kapan bisa Nurul mulai? Insya Allah, Pak. Minggu depan. Bisa, Pak? Ya, ya. Kalau itu waktu yang tepat menurut Nurul, silakan. Karena semakin cepat semakin baik. Iya, Pak. Oke, sepakat ya. Jadi sebelumnya agar Ibu bisa memonitoring kegiatan kamu, jadi kita sepakati waktu pelaksanaannya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk minggu ini sampai minggu depan kita fokus di masalah yang sering keluar malam.
Lalu minggu depannya lagi sampai minggu berikutnya kita fokus selesaikan permasalahan kamu yang sering begadang ya. Nanti minggu depan kita fokus ke masalah kamu yang susah untuk konsentrasi. Baik, Pak. Bapak sangat yakin pasti Nurul bisa itu selesaikan masalah itu, kan? Iya, Pak. Insya Allah. Nah, oke, sejak pertemuan kita yang pertama sampai hari ini, Bapak bisa melakukan evaluasi bahwa sebenarnya Nurul itu sudah mulai jauh lebih baik dari sebelumnya, meskipun kadang masih menunjukkan rasa kekhawatiran dan kegelisahannya. Iya, Pak. Jadi karena kita sudah sampai di penghujung waktu, untuk itu Bapak akhiri saja dulu konselingnya ini ya. Iya, Pak. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Nurul. Sehat-sehat di sana ya. Iya, Pak. Bapak juga ya. Oke, siap.